Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik. Baik, jadi sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada siang hari ini, saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita memulai dengan kerjaan kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadapkan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami akan memulai dengan doa belajar kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar apa yang akan kami pelajari dapat kami mengerti dan kami pahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan diri. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nunci Mbak Toni, biasa dipanggil Ibu Nunci. Saya persilakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yelena Laka, biasa dipanggil Yelen. Perkenalkan, nama saya Priscilla, biasa dipanggil Prisca. Perkenalkan, nama saya Majida Mani, biasa dipanggil Ida. Perkenalkan, saya Senalaka, biasa dipanggil Desar. Perkenalkan, nama saya Rita Botoni, biasa dipanggil Rita. Baik, terima kasih karena kalian sudah memperkenalkan diri. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam materi hari ini tentang cara menghilangkan kemalasan. Mungkin adik-adik ada yang tahu kata malas itu apa? Jadi menurut saya, malas adalah salah satu tindakan manusia yang membuat manusia atau orang tersebut tidak melakukan tindakan yang akan dia lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih mendalam tentang kemalasan. Rasa malas merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Rasa malas memang sangat sulit dihilangkan bila tidak dengan kemauan dalam diri teman-teman. Kemalasan juga merupakan salah satu sifat yang dapat menghambat kesuksesan teman-teman dan saya. Jadi baik, berikutnya Ibu akan memberikan cara menghilangkan kemalasan. Yang pertama, jangan menunda-nunda waktu. Jadi baik, di sini kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, sebaiknya kita jangan menunda-menunda waktu. Karena dengan menunda-menunda waktu, maka bebannya akan lebih mendalam. Yang kedua, motivasi dari diri sendiri. Jadi sebelum kita memulai suatu pekerjaan atau kita memulai suatu hal, kita harus memotivasi diri kita supaya kita jangan malas untuk melakukan pekerjaan atau sesuatu hal. Yang ketiga, kita harus membuat jadwal harian. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita harus membuat jadwal terlebih dahulu supaya pekerjaan yang kita mau lakukan kita jangan menunda-nundanya. Yang berikutnya, pola hidup yang teratur. Pastikan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sudah teratur dengan baik dan jangan sampai sesuatu yang ada dalam lingkungan Anda berantakan. Supaya Anda tidak merasa malas ketika melihat keadaan di sekitar Anda. Jadi baik, mungkin itu materi dari saya. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua. Kalau ada hal-hal yang belum paham,
memberikan pertanyaan. Baik, saya akan bertanya tentang materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Adalah ciri-ciri atau cara yang dilakukan untuk menghilangkan kemalasan. Nah, saya ingin bertanya, jika saya sendiri, jika mendapat tugas yang sangat banyak dari guru, saya sering malas untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut karena menurut saya tugas-tugas itu terlalu banyak. Jadi saya mengerjakannya itu terkesan terburu-buru. Jadi menurut Ibu, apa pendapat Ibu tentang rasa malas yang saya alami sekarang? Terima kasih. Baik, mungkin masih ada lagi. Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang kemalasan. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah kemalasan bisa membuat seseorang tidak sukses? Kalau ya, bagaimana dengan mereka yang contoh seperti mereka pergi ke sekolah malas, mereka mengerjakan tugas malas, namun pada akhirnya mereka lulus. Dan contoh lain lagi yaitu biasanya yang kita temukan adalah banyak anak yang malas, namun ketika mereka tes tentara pasti mereka lulus. Mungkin saya minta penjelasan dari Ibu, apakah kemalasan bisa membuat orang lain tidak sukses? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Jadi Ibu. Baik, Ibu akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Karena pertanyaannya saling berkaitan, maka Ibu akan menjawabnya satu kali. Baik, jadi yang pertama itu, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika banyak tugas, namun teman-teman tidak punya niat untuk mengerjakannya, maka itu akan membawa persoalan bagi kalian. Yang kedua, harus ada niat. Ketika Anda ingin sukses, walaupun kamu malas, walaupun kalian malas, tetapi kalian harus memiliki niat untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Seperti Ibu katakan, tentang cara menghilangkan rasa malas adalah memiliki motivasi dan punya niat dalam memulai diri sendiri. Jadi mungkin itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyimpulkan tentang materi kita hari ini, saya persilahkan. Baik, saya akan menyimpulkan pelajaran yang kita terima pada hari ini. Jadi malas adalah sifat yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, sifat itu sulit untuk dihilangkan. Karena itu ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa malas tersebut. Yang pertama, jangan menunda waktu. Yang kedua, motivasi dari diri sendiri. Yang ketiga, buat jadwal harian. Dan yang keempat adalah olahraga dan pola hidup yang sehat. Ketika kita sudah membuat
cara-cara yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka kita akan mencapai kesuksesan. Karena kesuksesan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini harus ada niat dari diri kita sendiri untuk meraih kesuksesan. Jika kita tidak ada niat, maka saya rasa kesuksesan itu tidak akan kita capai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yayan yang sudah menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Mungkin kita akan cukup sampai di sini. Dan tadi kita mengawalinya dengan doa, dan sekarang saya meminta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus karena atas cinta dan kasih-Mu Bapa, Engkau telah memberkati kami dari pelajaran hingga berkata dengan baik dalam hadapan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Lebih baik mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Terima kasih, Terima Bu. kasih ya. Selamat siang. Siang. Ya.